Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku, kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya, oh sebanyak-banyaknya. Gadisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik. Oh, 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 gadisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, gadis genit, gadis genit, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku, kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Gadisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik. Oh, 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 gadisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, gadis genit, gadisku yang cantik, gadis genit. Biarlah bayangmu selalu di hatiku, kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Oh, oh, gadisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik. Oh, 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 gadisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, kau buatku berbisik. Oh, 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 wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Info Pro 1. Pendengar, kami hadirkan Info Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pangdam 14 Hasanuddin mengajak seluruh prajurit jajarannya untuk berhijrah ke jalan yang lebih baik dan meneladani para pejuang bangsa. Berikut dilaporkan Syarifuddin. Dalam bulan Muharram 1444 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 dapat dijadikan momentum untuk mengintrospeksi diri sebagai umat yang beragama dan sebagai bangsa dalam mengisi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang bangsa. Hal itu diungkapkan Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad dalam perayaan Tahun Baru Islam di Masjid Sultan Hasanuddin Makodam Hasanuddin siang tadi. Pangdam Majen TNI Andi Muhammad mengajak seluruh prajurit jajaran Kodam 14 Hasanuddin agar meneladani Rasulullah SAW yang melakukan perjalanan hijrah dan para pejuang bangsa yang rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan NKRI. Mari kita dapatkan hikmah-hikmah ini dan sekaligus meneladani semangat serta karakter yang dimiliki oleh pahlawan yang rela dan berani mengorbankan jiwa, raga, harta, dan pikiran untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia.
peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah di Masjid Sultan Hasanuddin Makodam Hasanuddin juga menggelar doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keutuhan NKRI di momen peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke-77. Info Pro 1. Kita bermain-main siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain, semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari seakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi, dan pagi ini kami lanjutkan di sesi dialog interaktif di Lintas Makassar Pagi. Kebersamaan kita di hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022 bersama saya Idam Malik yang menemani Anda, dan pendengar hingga jelang pukul 9 pagi nanti kami akan bersama dengan beberapa narasumber membahas topik reses anggota DPRD Makassar di masa tahapan pemilu. Dan untuk narasumber kami saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Saiful Jihad, dan segera kita sapa Pak Saiful Jihad. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful Jihad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI yang terhormat. Baik, terima kasih Pak Saiful Jihad sudah alhamdulillah. Bersama kami. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Saiful sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan tak pagi hari ini. Baik, Pak Saiful Jihad, ini kita membahas topik reses anggota DPRD Makassar di masa tahapan pemilu, dan tentu dari Bawaslu Sulsel ada yang ingin disampaikan terkait hal ini. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami boleh menghadirkan dulu laporan reporter RRI Makassar, Pak Saiful Jihad ya. Yap. Baik pendengar, kami hadirkan laporan reporter RRI Makassar Herudin Burahim, reses anggota DPRD Makassar di bulan Agustus ini. Sejumlah legislator menyebut reses tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024 sebab telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. DPRD Kota Makassar belum lama ini melakukan reses di 5 daerah pemilihan di Kota Makassar. Salah satu anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, saat memasukkan reses di beberapa titik di Dapil Mamajang, Mariso, dan Tamalate, pihaknya menyerap aspirasi masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, juga para warga di sekitar. Saat mengunjungi lokasi Jalan Raja Wali 1, Kelurahan Leti, Kecamatan Mariso, warga keluhkan air bersih dari PDAM yang dinilai berbau, juga air laut saat pasang yang masuk ke lingkungan warga. Menyikapi hal itu, Hasanuddin Leo mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi ini agar bisa secepatnya dikoordinasikan dengan pihak stakeholder terkait. Bagaimana tadi sudah dikatakan manusia terbaik adalah yang berguna bagi sesamanya. Nah, ada lagi amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada kita selaku ketua RT, ketua RW, ketua LPM, dan seterusnya. Mari kita fungsikan
ya amanah itu untuk kita bagaimana berbuat yang terbaik ke masyarakat kita. Sementara legislator Gerindra Kasrudi menuturkan bahwa terkait dengan reses tidak ada hubungan dengan pemilu 2024 sebab sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Bamus DPRD Makassar. Reses dijadwalkan berlangsung 3 kali setiap tahunnya. Ini sekarang ini dijadwalkan di bulan Agustus. Yang menjadwal itu adalah Bamus. Nah, jadi semua anggota Dewan 50 itu turun semua ke dapil masing-masing untuk menyapa konstituennya, temu konstituen, serap aspirasi. Nah, kalau kita hubung-hubungkan dengan tidak ada hubungannya dengan itu semua karena kita semua ini turun, semua anggota dewan, semua partai yang ada di sini anggotanya itu turun semua. Jadi tidak ada bilang kalau kita menghubung-hubungkan, tidak ada. Memang waktunya kami turun menyerap aspirasi. Kasrudi menambahkan bahwa reses kali ini memang untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan Panakukan dan Manggala. Demikian pendengar laporan reporter RRI Makassar Herudin Burahim. Sementara itu pengamat politik UIN Alauddin Makassar yang juga tadi sempat kami wawancarai, Firdaus Muhammad, menyebut reses anggota legislatif DPRD Makassar di masa tahapan pemilu memungkinkan adanya kampanye terselubung. Dan pendengar, kami juga menanti untuk Anda yang bergabung nanti bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Pak Saiful Jihad. Halo. Ya. Pak Saiful Jihad mungkin ingin menanggapi berita yang tadi kami hadirkan. Silakan Pak Saiful. Ya, yang pertama bahwa sampai sekarang itu masih dalam proses pendaftaran partai politik. Setelah ini, jadi ini tahapannya pendaftaran dan ada verifikasi administrasi partai politik. Kemudian setelah verifikasi administrasi nanti ada verifikasi faktual. Setelah itu baru ditetapkan peserta pemilu. Jadi sampai sekarang untuk pemilu 2024 itu belum ada pesertanya. Itu masih dalam proses. Yang kedua adalah terkait anggota DPR yang melakukan reses. Itu sudah menjadi tugas mereka. Undang-undang sudah menggariskan dan sudah menjadi tugas mereka untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil serapan aspirasi ini yang kemudian akan dibawa oleh teman-teman DPR untuk menyampaikan kepada instansi dinas terkait atau stakeholder terkait berkaitan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Anggota DPR itu adalah wakil-wakil rakyat. Jadi mereka harus mendengarkan langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, jadi kehadiran mereka di masyarakat melakukan reses itu adalah sudah menjadi tugas mereka. Nah, bagaimana jika kemudian dalam tugas mereka kemudian memanfaatkan ruang-ruang untuk mengkampanyekan diri? Nah, itu tentu akan lain aturannya ketika mereka sudah ditetapkan sebagai calon. Nah, sampai sekarang kan mereka belum calon. Yang dulu DPR ini kan belum tentu jadi calon. Nah, jadi saya kira kita beri apresiasi lah teman-teman yang mau turun anggota DPR melaksanakan tugasnya, menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan masyarakat itu dapat dikomunikasikan, disampaikan sehingga ada program-program pemerintah yang bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami tidak akan sampai ke sana. Jadi kami akan melakukan pengawasan saat mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, mereka sudah jadi calon, maka ketika menggunakan fasilitas negara atau program negara untuk mengkampanyekan dirinya, itu sudah pasti perbuatan yang melanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun untuk saat ini? Yep. Ya, namun untuk saat ini di reses di bulan Agustus ini, Pak... Iya, mereka tugas mereka. Jadi sampai sekarang belum ada partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi masih sekarang ini kan subtahapan verifikasi administrasi partai politik yang mendaftar di KPU RI. Ada 40 partai politik yang mendaftar. Verifikasi administrasi itu dilakukan untuk semua
setelah verifikasi administrasi, baru kemudian ada verifikasi faktual untuk partai yang tidak ada calonnya di Senayan sekarang. Setelah itu baru ditetapkan siapa peserta pemilu. Setelah ditetapkan peserta pemilu, barulah kemudian mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan yang ada indikasi memanfaatkan fasilitas negara, program daerah untuk kepentingan kampanye, baik partai sebagai peserta pemilu maupun sebagai calon legislatif, maka itulah yang kemudian menjadi ruang pengawasan kita sama-sama bahwa tindakan semacam itu adalah tidak dibenarkan. Baik. Tadi kami juga meminta di sesi opini publik Pak Saiful Jihad meminta Yap, tanggapan masyarakat kemudian yang mengikuti reses ini termasuk salah satunya tadi ada Pak Edi di BTP pernah mengikuti bahwa anggota dewan yang kemudian melakukan reses ini juga ada yang meminta begitu dukungan jika mencalonkan kembali di pemilu mendatang. Nah, bentuk-bentuk ajakan seperti ini ketika melakukan reses apakah dibenarkan atau seperti apa aturannya Pak Saiful? Iya, yang pertama itulah mungkin keuntungan orang-orang yang secara mereka diuntungkan dalam posisi mereka. Bahkan siapa saja sih sebenarnya. Mungkin orang pada bidang lain misalnya dia instansi lain apa segala, kalau dia kemudian atau lembaga lain mengatakan bahwa kalau saya calon mohon dukungannya, itu kan mereka kalau saya mencalon, ini belum ada calon yang pasti. Jadi siapa saja ya teman-teman, saya juga bisa ngomong misalnya atau siapapun yang ngomong mengatakan kalau saya nanti mencalon mau nggak saya didukung. Ya, tetapi tentu etikanya baiknya ya jangan disampaikan pada posisi-posisi semacam itu. Tetapi yang jelas jika itu kemudian pasti tidak ada norma yang kemudian melarangnya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar kami yang ingin bergabung, silakan di 0821 33 33 9440. Untuk reses sendiri ketika nanti sudah mencalonkan, aturannya seperti apa Pak Saiful? Iya, itu pasti karena kan tidak mungkin kita melarang reses. Nah, tetapi ya kita isi kemudian ruang untuk kita awasi sama-sama, jangan sampai mereka melakukan mengkampanyekan diri mereka. Karena diharapkan ketika reses betul-betul kepentingannya adalah menyerap aspirasi masyarakat, bukan kemudian mengkampanyekan diri mereka. Nah, jika ada indikasi mengkampanyekan diri mereka pada saat ada program, berarti itu kan ada indikasi menggunakan program negara atau program pemerintah untuk kepentingan mengkampanyekan diri mereka. Itu yang kemudian dianggap pelanggaran. Baik. Untuk tahun-tahun sebelumnya, pada saat pemilihan sebelumnya, apakah juga ada laporan seperti ini masuk ke Bawaslu? Iya. Nah, ada. Bahkan ada salah satu caleg di salah satu kabupaten di Sulsel, saya tidak usah sebut namanya dan saya tidak usah sebut partainya, itu kemudian karena mereka sudah mencalon dan memanfaatkan fasilitas negara, itu sampai kemudian didiskualifikasi. Sampai didiskualifikasi begitu ya? Iya. Oke. Kemudian ini jelang nanti tahapan-tahapan bergulir begitu, apa yang kemudian antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu belajar dari pengalaman sebelumnya? Iya, belajar dari pengalaman data yang ada, yang kami lakukan adalah mensosialisasikan dan menginformasikan kepada semua pihak. Baik kepada misalnya teman-teman anggota DPR lewat partai-partai mereka pasti, kita sampaikan hal-hal semacam itu supaya jadi pelajaran agar jangan terjadi lagi pelanggaran seperti itu. Atau teman-teman kepala desa misalnya, perangkat desa dan semuanya yang ada pelanggaran pada 2019, kami juga mencoba mengemas informasi, menyampaikan ke teman-teman di kepala desa lewat abdesi untuk menghindari hal-hal yang di 2019 dilanggar. Misalnya kasus netralitas ASN, kita sudah sampaikan, kemas berbagai macam informasi yang disampaikan dan kami lakukan pertemuan dengan berbagai macam stakeholder di instansi pemerintah agar kemudian coba sama-sama menahan diri. Karena ya di pemilu 2019 kita punya data beberapa hal yang mungkin bisa kami share ke publik untuk bisa jadi pelajaran bahwa ini yang dilanggar di 2019. Mudah-mudahan jangan dilanggar lagi. Hal lain Pak Saiful yang perlu dibenahi agar tidak terulang jelang pemilu kali ini? Ya sebenarnya kan di kontestasi ini seperti orang pertandingan sepak bola.
ada pemain, kami wasit, ada panitia, ada supporter. Nah, kalau 4 unsur ini bisa menjalankan tugas fungsi masing-masing, maka insya Allah pertandingannya akan menarik. Tetapi jika ada salah satu yang kemudian tidak menjalankan fungsi dengan baik, maka bisa jadi pertandingan itu kemudian menjadi kacau, ricuh, tidak damai, bahkan mungkin hasilnya ditolak oleh kelompok tertentu. Baik. Nah, kembali ke topik kita mengenai kegiatan reses begitu di masa tahapan pemilu nanti, apalagi pada saat sudah ada calonnya seperti itu. Nah, apa saja sih Pak Saiful yang termasuk bentuk pelanggaran yang termasuk kategori kampanye begitu? Yang perlu diketahui oleh masyarakat termasuk juga calon. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 misalnya di ayat 2 ayat 3 itu dijelaskan beberapa pihak yang dilarang melakukan kegiatan dilibatkan untuk kegiatan kampanye atau melibatkan diri untuk kegiatan kampanye. Di pasal yang lain disebutkan pejabat negara tentunya termasuk DPR apa segala dilarang untuk membuat keputusan atau kebijakan yang merugikan atau menguntungkan. Dilarang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Itu di pasal 280 ayat 1 misalnya. Beberapa larangan yang dilarang untuk kegiatan kampanye. Itu ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Dan pemanfaatan fasilitas negara termasuk pemanfaatan program-program yang telah dibuat untuk kepentingan kampanye. Dan bukan hanya sekedar reses. Misalnya, kita ada kasus misalnya ada kegiatan teman-teman kepala desa di salah satu kabupaten di Sulsel, dan itu termasuk yang pertama di jatuh vonis, itu ya kegiatan kepala desa kemudian mengundang calon tertentu untuk hadir di situ. Nah, itu juga bisa dikategorikan, diindikasikan bahwa itu adalah tindak pelanggaran menggunakan program daerah atau program negara atau program yang dibiayai oleh negara untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Baik. Pak Saiful, kita boleh bacakan juga komentar dari masyarakat pendengar kita, Pak Saiful, ya? Boleh. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang juga ingin berbincang langsung dengan Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel. Kita bersama pagi ini dengan Pak Saiful Jihad. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar melalui telepon interaktif di 082133339440 atau juga melalui pesan singkat kami di WhatsApp di nomor yang sama 0821339440. Ada pendengar yang ingin bergabung, kami terima. Halo, assalamualaikum. Baik, sayang sekali terputus. Silakan pendengar, Anda boleh coba kembali di 082133339440 yang Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus pendengar. Anda boleh coba kembali, silakan. Kami bacakan komentar melalui pesan singkat sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif. Ada Pak Kiki yang ada di Sinjai. Sangat mungkin nantinya terjadi kampanye terselubung pada tahapan pemilu. Momen tersebut pasti akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para calon nantinya, khususnya incumbent. Namun sebagai orang awam, kita tentu sulit untuk memisahkan antara kegiatan reses dan kegiatan kampanye. Bagaikan memisahkan garam dan air di dalam air laut. Hanya nurani anggota legislator yang tahu dengan apa yang mereka lakukan di saat reses tersebut. Kalau kita ingin menghilangkan kemungkinan penyimpangan yang bisa saja terjadi, pelanggaran-pelanggaran, maka aturan reses tersebut yang harusnya diperbaiki. Baik, silakan Pak Saiful mungkin ingin menanggapi pendengar kita Pak Kiki di Sinjai. Iya, sepakat bahwa hati nurani lah yang sebenarnya yang akan bisa menjelaskan itu masing-masing. Nah, tetapi ya kami di Bawaslu pasti akan hanya bisa memberikan penilaian terhadap tindakan yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita dengar. Bukan kita rasakan dalam arti asin garam atau manisnya gula atau pahitnya apa segala, tetapi tindakan yang kemudian bisa menjadi penjelasan bahwa mereka melakukan kampanye. Misalnya di beberapa tempat ada reses, kemudian ketika mereka reses bagi-bagi
bagi-bagi kartu nama yang ada nomor sebagai calon peserta, sudah jelas di situ bahwa mereka calon dan peserta dari partai ini, nomor urut sekian misalnya. Nah, hal-hal semacam itu bisa berindikasi bahwa mereka telah menumpangi kegiatan reses untuk berkampanye. Karena salah satu model kampanye adalah membagi-bagi alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Nah, ketika mereka membagi-bagi kartu nama, membagi-bagi brosur di mana ada namanya, maka itu mereka telah melakukan kegiatan kampanye. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang bisa kami jadikan dasar bahwa ketika mereka melakukan reses, mereka juga menumpanginya menjadi bagian dari kegiatan kampanye yang mereka gunakan. Nah, tindakan semacam itu tentu adalah sebuah kekeliruan yang juga ada sanksinya dalam undang-undang atau dalam peraturan yang ada. Baik. Kemudian pendengar kita yang juga bergabung, ini ada yang menanyakan juga apakah hal-hal lain yang termasuk pelanggaran, apakah ketika pembawa acaranya menyampaikan ajakan untuk memilih itu juga termasuk pelanggaran, dan bagaimana apa yang perlu dilakukan masyarakat agar berperan begitu? Iya, ketika ada ajakan ya, jadi kan itu kampanye itu ada banyak caranya, dengan menyebar brosur, dengan mengajak orang, dengan maka tindakan kegiatan semacam itu dikategorikan kampanye. Sehingga ya tentu kita berharap masyarakat, kami juga sampaikan termasuk biasanya teman-teman yang kemungkinan berprofesi sebagai Master of Ceremony misalnya. Ya. Nah, dalam kegiatan itu dilibatkan, diundang, kemudian tanpa sadar dia yang mengkampanyekan. Nah, kita mengharapkan jangan dia lakukan itu. Jadi kalau melakukan kegiatan reses, ya pandulah kegiatan itu bahwa itulah kegiatan reses, tidak ada kegiatan kampanye. Kapan dia kemudian tumpangi dengan kegiatan kampanye, dan itu ada buktinya, misalnya rekamannya dan seterusnya, maka itu adalah tindakan yang bisa pertamanya diproses, dan tinggal ya kami harapkan partisipasi masyarakat untuk menginformasikan, karena belum tentu di semua kegiatan reses itu Bawaslu bisa pantau semua. Nah, misalnya ada kegiatan indikasi semacam itu diinformasikan saja, dan kalau misalnya ada bukti dikirimkan saja. Misalnya takut melapor secara resmi, tidak usah melapor secara resmi, tapi mengirimkan informasi itu kepada kami, nanti jajaran Bawaslu yang kemudian akan memproses selanjutnya. Baik. Ada Pak Roman di Makassar, Pak Saiful Jihad, yang menyampaikan sepertinya susah, nanti akan dekat pesta politik akan sambil menyelam minum air. Seperti tadi yang disampaikan Pak Kiki, harus ada aturan reses yang diperbaiki seperti itu. Dan ini menanyakan apakah Bawaslu turun begitu melakukan pemantauan. Kemudian pendengar kita juga yang menyampaikan percuma juga melapor ke Bawaslu, nantinya mungkin tidak akan ditindaki seperti itu. Silakan Pak Saiful. Iya, ya kami berharap masyarakat, ayolah kita laporkan. Dilaporkan dulu, jangan kemudian muncul persepsi bahwa tidak akan ditindaki, karena faktanya semua laporan yang disampaikan ke Bawaslu itu pasti akan diproses. Jika kemudian ada laporan masyarakat yang tidak diproses, tidak ditindaki, Bawaslu yang harus dilaporkan. Teman-teman bisa melaporkan Bawaslu ke Dewan Etik agar oknum Bawaslu yang tidak memproses itu kemudian diproses di etik. Nah, itu terkait dengan laporan itu. Nah, saya sepakat bahwa memang pasti mereka, ya namanya ini kan mereka semua ingin menang. Orang yang berkontestasi ini semua pasti ingin menang dan ingin memanfaatkan semua celah yang mereka miliki untuk memperkenalkan diri mereka. Tetapi ya kita berharap agar betul-betul teman-teman yang menjadi kontestan nanti betul-betul mematuhi aturan dan regulasi yang ada. Ayolah kita sama-sama tegakkan regulasi. Kalau dari awal-awal sudah ada keinginan untuk melanggar aturan dan regulasi, ya kita tidak bisa bayangkan ketika mereka sudah duduk, mungkin aturan dan regulasi itu mereka juga akan langgar berkali-kali. Baik. Pak Saiful, kita terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, kita bersama Humas Bawaslu Sulsel, Pak Saiful Jihad. Iya. Dari Pak siapa Pak, di mana? Pak Jono di Makassar. Pak Jono di Makassar, silakan Pak Jono. Selamat pagi Pak Saiful. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Jono, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Pak.
Alhamdulillah. Pertama begini, mengenai Bawaslu ya. Memang ini tanda tanya besar. Apa sih kerja Bawaslu selama ini? Karena setiap ada momen, setiap ada pesta, pilkada apakah pilkada itu, selalu saja ada pelanggaran. Dan ini para calon ini tidak jelas-jelas melakukan pelanggaran. Jadi ada apa sih sebenarnya? Kenapa ini selalu pelanggaran ini selalu terulang lagi, terutama money politiknya atau apanya yang tidak boleh ikut kampanye malah ikut seperti itu. Jadi memang kita agak skeptis sama Bawaslu. Ini dipertanyakan apa sih fungsinya Bawaslu sebenarnya? Kenapa nih? Apakah bekerja atau tidak? Seperti itu. Iya. Ini kan ini tanda jabatan kepada dari masyarakat untuk Bawaslu itu sendiri. Jadi bagaimana selama ini kinerja selama ini? Kenapa tidak ada efek jerah? Ada Bawaslu tapi toh pelanggaran tidak tetap jalan juga. Maka makin menjadi-jadi. Mungkin ini perlu diperbaiki dari Bawaslu sendiri. Ya kan? Seperti itu. Baik, terima kasih. Yang kedua, kalau Pak Sugeng tadi bilang, juga karena itu kan wakil rakyat kan, untuk menyerap aspirasi. Kalau menurut saya Pak begini, tanpa reses pun, kalau anggota dewan mau merasa dia wakil rakyat, tanpa reses pun dia bisa menyerap aspirasi rakyat setiap saat. Itu kan ada dapilnya. Misalnya DPD kota, gampang kok. Ini berapa luas ini kota Makassar? Tapi kok tidak pernah kita lihat anggota dewan yang keadaan terhormat itu untuk turun ke lapangan melihat dapilnya, menanyakan bagaimana keadaan di sana, apa masalahnya, apa yang dibutuhkan. Nanti pada reses mereka turun. Itu lebih banyak membacakan hasil-hasil yang katanya mereka capai. Itu pun masih dipertanyakan betul apa tidak. Jadi saya kira kalau memang dia betul dia wakil rakyat, seharusnya ada wakil rakyat ya tadi ini dihubungi. Dia wakil rakyat tanpa reses pun dia bisa turun ke lapangan ke dapilnya masing-masing untuk menyerap aspirasi. Dan aspirasi itu bukan pada saat reses. Ya. Itu masalah di masyarakat itu setiap saat ada muncul. Keluhan ada muncul. Seperti itu. Jadi ini tanda-tanda masyarakat ini. Baik. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono di Makassar, ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami. Kami masih menantikan partisipasi Anda di 082133339440. Kita bersama dengan Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulawesi Selatan Bapak Saiful Jihad. Dan untuk permintaan pendengar tadi menghadirkan juga narasumber anggota DPRD Makassar. Kami masih mencoba untuk menghubungi salah seorang anggota DPRD Makassar, Bapak Sangkala Sadiko ya. Dan baik Pak Saiful ingin menanggapi Pak Jono di Makassar tadi. Iya, pernyataan kedua mungkin memang harus RRI dibuat juga forum semacam itu untuk melibatkan masyarakat dan DPR agar itu betul-betul aspirasi itu sampai. Kami tidak mengomentari itu. Bahkan ada pendengar kita yang juga komentar Pak Saiful, katanya Pak Saiful Jihad di mana bisa melaporkan anggota dewan yang tidak terlihat batang hidungnya pada saat reses begitu. Nanti ketika haus ada pemilihan baru katanya datang masyarakat. Semoga masyarakat cerdas tidak lagi dibohongi, dari Pak Edi di Makassar. Silakan Pak Saiful. Saya sepakat itu. Jadi pemilu itu adalah forum di mana masyarakat melakukan evaluasi terhadap siapa yang kita pilih 5 tahun yang lalu. Sehingga ya kalau kita masih memilih yang kita anggap sudah tidak berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, ya mestinya salah itu kita juga. Jadi sekiranya masyarakat juga mestinya melakukan evaluasi itu. Ya, terkait dengan komentar Pak Jono terkait Bawaslu, sekiranya saya sepakat, apresiasi terhadap perhatian Pak Jono dan kawan-kawan terhadap kinerja Bawaslu. Kami ini juga menjadi bahan evaluasi kita dan masukan kami pada khususnya. Yang jelas bahwa selama ini apa yang kami coba hadirkan, kita coba hadirkan yang terbaik. Semua laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak ada yang tertinggal di bawah. Semua diproses. Hanya masalahnya ketika mau mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana hasil dan prosesnya, kan tidak semua yang dilaporkan sudah pasti salah. Tetapi sebagai catatan bahwa semua yang dilaporkan akan diproses misalnya kasus camat di Makassar. Hari Kamis terjadi, hari Jumat kami sudah mulai kerja mengundang mereka, dan hari Senin kami sudah mulai melakukan klarifikasi terhadap laporan pelapor dan yang terlapor, dan itu kan kemudian
sanksinya juga jelas ada dan itu dijatuhkan oleh PPK karena terkait dengan netralitas ASN ya PPK yang akan menjatuhkan menjatuhkan sanksinya setelah ada putusan dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi mekanismenya itu kami proses, kami kirim ke KASN menetapkan apa hukumannya, kemudian dikirim ke PPK, pejabat pembina kepegawaian di setiap daerah untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang direkomendasikan oleh KASN. Jadi semua diproses terkait dengan misalnya indikasi-indikasi tentang politik uang atau indikasi terkait dengan adanya kecurangan itu semua diproses. Jadi ya kami lakukan semaksimal yang kami bisa lakukan dan kami tetap berharap dukungan masyarakat itu bukan hanya mendukung dalam artian mengapresiasi tapi dukungan kritis juga bagi kami itu penting untuk lebih meningkatkan kinerja ke depan. Baik. Terima kasih Pak Saiful Jihad dan juga untuk Pak Jono yang ada di Makassar. Mungkin ingin menanggapi juga tadi Pak Edi melaporkan untuk anggota dewan yang tidak terlihat begitu batang hidungnya hasilnya. Ya, kan ada saya kira juga ada Dewan Kehormatan DPR, ada atau partainya. Saya kira tidak ada jalurnya ke Bawaslu. Tetapi saya sepakat tadi Pak Edi mengatakan bahwa masyarakatlah yang mesti memberi sanksi. Sanksinya ya jangan dipilih lagi lah orang-orang yang tidak pernah memberi kontribusi dengan kehadiran mereka pada posisi mereka sekarang. Baik. Kami bacakan komentar selanjutnya ada Pak Wahyu yang ada di Kabupaten Goa. Secara pribadi kalau saya misalkan ada calon yang belum apa-apa sudah kampanye atau sudah melanggar aturan pada saat reses, harusnya kan dia fokus dengan hasil kerja. Saya tidak akan memilihnya begitu. Saya pilih yang sudah terbukti, yang perhatian sama rakyat. Kalau reses ya fokus saja dulu sama pembuktian ke masyarakat. Jangan masyarakat harus lebih selektif, jangan sampai tergiur lembaran rupiah. Kalau ada pakai cara-cara yang salah itu berarti dia tidak beres. Baik. Kemudian juga ada Pak Burhan, bukannya yang namanya DPRD itu lembaga politik. Jadi menurut saya wajar saja kalau melakukan kegiatan politik, apalagi reses. Karena kan memang kegiatan mereka untuk melakukan serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Baik, mungkin ingin ditanggapi Pak Saiful Jihad komentar pendengar kita. Sekali lagi saya sepakat, pemilu itu adalah ruang untuk mengevaluasi. Jadi mereka yang tidak pantas sebenarnya mewakili masyarakat, ya jangan dipilih lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya saya kira kita melihat track record mereka yang tidak berkontribusi atau hanya menjadikan masyarakat hanya sebagai objek agar mereka terpilih. Nah, mestinya masyarakat kemudian mulai menang. Saya sepakat di ruang-ruang semacam itu bahwa reses turunnya itu juga tugas DPR. Tidak boleh loh menghalangi, dan itu mereka tugas mereka. Tinggal bagaimana tadi ada komentar bahwa ya kita gunakan hati nurani. Jangan menggunakan sekecil apapun untuk kesempatan untuk melanggar. Saya katakan tadi bahwa kalau dari proses awal sudah suka ingin melanggar, maka ya sudah menjadi tanda bahwa ketika dia jadi pastikan melakukan pelanggaran yang berulang-ulang lagi. Baik Pak Saiful Jihad, yang mungkin ada informasi penting lainnya dari Bawaslu Sulsel yang ingin disampaikan ke pendengar kita. Silakan Pak Saiful. Ya, yang pertama tahapan saat ini setelah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Teman-teman partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu, mereka kemudian mendaftarkan partainya. Di antara persyaratan pendaftaran partai adalah mereka menyampaikan kepengurusan di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Mereka juga menyampaikan keanggotaan. Dipersyaratkan dalam undang-undang keanggotaan itu adalah 1/1000. Jadi misalnya jumlah penduduk kota A misalnya jumlahnya 1 juta, maka 1/1000 dari 1 juta adalah 1000 orang. Berarti nanti teman-teman partai politik tertentu yang mendaftarkan partainya, dia harus menyetor 1000 orang anggota yang didaftar di KPU. Dalam pendaftaran ini, keanggotaan itu ada KTA-nya dan ada melampirkan KTP-nya. Nah,
yang kami ingin sampaikan ke masyarakat, kan ada beberapa masyarakat profesi yang dilarang menjadi bagian anggota partai politik. Misalnya ASN, TNI Polri, penyelenggara, kepala desa, BPD misalnya, perangkat desa, dan beberapa profesi lainnya dalam aturan dan undang-undang yang ada yang dilarang untuk terlibat sebagai anggota partai politik, maka pastikan dirinya tidak menjadi anggota partai politik dengan mengecek. Saya kira ada aplikasi yang telah diluncurkan oleh KPU untuk bisa mengecek nik. Silakan diunduh atau diklik linknya, kemudian dicek niknya. Nah, karena sejauh ini kami di Bawaslu saja sudah ada 1 orang komisioner dan 7 orang staf yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Padahal mereka bukan anggota partai politik, tapi dicatut namanya oleh partai politik tertentu sebagai anggota partai politik. Maka kami harapkan masyarakat bisa menyampaikan atau datang ke Bawaslu atau ada ikuti link yang sering di-share di Bawaslu untuk mengecek niknya. Jika kemudian ternyata nik mereka itu terdaftar di Sipol bahwa dia adalah anggota partai politik, maka diharapkan jika mereka merasa dirugikan, silakan mengisi ada form pernyataan, sebenarnya bisa diunduh atau bisa di Bawaslu juga disiapkan, atau mengadu ke Bawaslu, nanti Bawaslu kirimkan filenya untuk diisi, lalu membuat pernyataan, ditandatangani, dikirimkan ke Bawaslu, nanti Bawaslu kemudian tindak lanjuti untuk disampaikan ke KPU agar nama yang tersebut itu kemudian dikeluarkan dari Sipol. Karena itu banyak loh. Kemarin sampai kemarin kami sudah dapatkan 23 aduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa kami ini bukan anggota partai politik, tetapi kami ternyata nama kami ada di Sipol. Nah, oleh karena itu kami harapkan kemudian ini bisa peran serta masyarakat, kami harapkan bisa ikut membantu jika ada kemudian masyarakat yang merasa tidak menjadi bagian dari partai politik tapi kemudian didaftar dalam Sipol agar mengadu ke Bawaslu. Kami sudah punya buka posko di 24 kabupaten dan juga di provinsi, silakan mengadu jika mereka kemudian terdaftar di Sipol. Saya kira itu yang kami perlu sampaikan. Ini dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Baik. Pak Saiful Jihad, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu Pak Saiful Jihad. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam ya, Syaril di udara, tetap di udara. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pendengar, Bapak Saiful Jihad sudah bersama kita pagi hari ini di Dialog Lintas Makassar Pagi. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kita tengah menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 belum usai, krisis global termasuk tantangan disrupsi, di mana inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental telah mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Tentu diperlukan kerja keras dan gotong royong agar Indonesia dapat menghadapi kondisi tersebut. Mari kita pertebal rasa nasionalisme, terus kobarkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Saya Hendra Asmo, Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemirsa dan pendengar setia RRI dimanapun berada,
Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Dunia saat ini menghadapi banyak sekali tantangan. Kerja keras dan persatuan sangat diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju, makmur, berkeadilan, dan sekaligus dapat terus berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran dunia. Mari kita pertebal persatuan kita, mari kita terus bekerja keras agar Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu bangsa. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini di Dialog Lintas Makassar Pagi. Dan tadi pendengar kita sudah bersama dengan sebelumnya narasumber Bapak Saiful Jihad, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel. Dan juga sebelumnya bersama dengan pengamat politik UIN Alauddin Makassar yang menyebut reses anggota legislatif DPRD Makassar di masa tahapan pemilu memungkinkan adanya kampanye terselubung. Namun tadi Pak Saiful Jihad menyampaikan tahapan pemilu untuk saat ini belum ada begitu ya untuk pendaftaran parpol termasuk juga peserta. Nah, pendengar, untuk narasumber kami selanjutnya kami bersama dengan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Kita bersama dengan Pak Kasrudi di sela-sela kesibukan beliau pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasrudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasrudi. Selamat pagi Pak Kasrudi. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Kabar tak sehat Pak Kasrudi? Alhamdulillah baik-baik. Baik, Pak Kasrudi, kita membahas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kasrudi sudah menyapa pendengar RRI Makassar. RRI. Siap. Makassar. Baik, Pak Kasrudi menanggapi terkait reses anggota DPRD Makassar di bulan Agustus ini, khususnya di masa tahapan pemilu, ini ada yang menilai juga memungkinkan adanya kampanye terselubung begitu Pak Kasrudi. Mungkin ingin dijelaskan, silakan. Terima kasih. Pertama-tama Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 lebih bangkit lebih kuat dengan semangat gotong royong. Baik, dengan pertanyaan itu saya kemarin juga ditemui wartawan RRI juga menyatakan ini ada unsur politiknya. Kalau saya bilang tidak. Ya. Jadi resmi itu memang diatur oleh undang-undang dan di tatib kami sudah diagendakan sekali dalam setahun. Semua anggota DPRD harus turun saat dijadwalkan itu di reses. Ya. Harus turun ke dapil masing-masing. Reses itu adalah konstituen. Kalian silaturahim di dapil masing-masing. Semua anggota DPR harus turun 10 orang.
Kebetulan Badan Musyawarah kami menjadwalkan itu di bulan 8. Jadi kami turun bersamaan semua tanggalnya 6 hari. Itu kami lakukan semua. Turun kami mendengar aspirasi, menyerap aspirasi, dan itu dirapatkan, namanya rapat paripurna, rapat tertinggi DPRD Kota Makassar. Hadir wali kota dan didengarkan oleh wali kota, aspirasi masing-masing anggota dewan dibacakan pada saat rapat tersebut. Terus saya mendengar tadi, sebenarnya anggota dewan itu bukan hanya reses dia turun. Hampir tiap hari sebenarnya anggota dewan itu turun dengar aspirasi dari masyarakatnya, karena anggota dewan itu rata-rata di dapil masing-masing, bertemu dengan warga, bertemu dengan politiknya di dapil masing-masing. Jadi hampir tiap hari. Terus di DPRD juga kami ada fasilitas namanya aplikasi Ajama. Di situ juga diberikan kesempatan bagi warga Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasinya. Aplikasi apa Pak? Aplikasi apa Pak Kasrudi? Aplikasi Ajama namanya, yang dibuat oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk menyerap aspirasi. Di situ masyarakat Makassar juga berkesempatan untuk menulis aspirasinya, menulis unek-uneknya, dan insya Allah akan dijawab teman-teman di komisi-komisi yang terkait. Kalau ada permasalahan-permasalahan kayak gitu. Mungkin itu barangkali terkait yang persoalan Bawaslu saya tidak masuk. Baik. Dan Pak Kasrudi sendiri juga di daerah pemilihan Panakuka Manggala, Pak Kasrudi ya? Saya kebetulan terpilih dari Panakuka Manggala, dari Partai Gerindra saya. Kebetulan saya dipercaya oleh partai saya berada di Komisi D. Baik. Bulan Agustus ini sudah turun juga Pak Kasrudi? Sudah, kami sudah turun bersamaan, Mas. Ini reses sebenarnya harus kalau sudah dijadwalkan harus teman turun. Tidak bisa lagi lewat hari. Kami dijadwalkan selama 6 hari oleh Badan Musyawarah. Kami ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi. Dan kami catat. Baik. Pak Kasrudi, komentar masyarakat juga boleh kami bacakan Pak Kasrudi ya. Ini ada pendengar kita di Parepare tapi Pak Kasrudi. Ini mencontohkan katanya mohon masukan ketika melakukan reses anggota dewan. Ini mungkin di Parepare melihatnya bukan hanya di warkop atau di hotel misalnya, tetapi harus di akar rumput tadi mengistilahkan seperti itu. Dan masukan lain dari Pak Iwan di Parepare, Pak Kasrudi, katanya ketika reses tolong agar diberikan kertas, kemudian memberi pulpen, dan semua yang hadir menyampaikan aspirasinya, bukan hanya yang jago bicara saja di depan umum, karena masyarakat juga banyak yang grogi begitu berbicara di depan umum. Dan mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan benar-benar ini bisa diwujudkan seperti itu. Silakan Pak Kasrudi. Kalau kami di Makassar, Pak, mohon maaf tadi yang penanya yang dari Parepare. Kalau kami di Makassar, kalau yang namanya reses itu, kami harus turun ke daerah, dapil masing-masing, turun di lapangan kami, bukan di warkop, bukan di hotel, bukan. Kami harus turun ke daerah kami, dapil kami untuk menyerap aspirasi. Dan kami pada kesempatan reses itu kami menyerahkan aspirasi namanya. Kami memberikan pulpen juga. Kalau tidak sempat bertanya, silakan ditulis. Dan kami simpan dan kami catat untuk diparipurnakan nantinya. Itulah kami di Makassar. Dan juga kami sekarang ini di DPRD Kota Makassar ini kami live. Kalau ada paripurna, apalagi kalau menyangkut reses, kami live. Nanti masyarakat Kota Makassar mendengar kira-kira apakah aspirasi masuk dibacakan oleh di paripurna atau tidak. Kami catat dan di paripurna juga nanti live juga bisa dilihat semua oleh semua warga Kota Makassar pada saat persidangan. Baik.
Baik, dan Anda yang kalau di Panakukang Manggala sendiri apa ini dari hasil reses yang dilakukan Pak Kasrudi? Halo Pak Kasrudi. Di awal bulan Agustus. Ya, kami mohon maaf agak putus-putus Pak Kasrudi, mungkin boleh diulang? Silakan Pak. Dengar Pak? Ya, sudah jelas Pak Kasrudi, silakan. Halo, dengar Pak? Iya, sudah jelas Pak Kasrudi, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau kami di Makassar Pak, kami kemarin itu melakukan reses di awal bulan Agustus itu selama 6 hari di dapil masing-masing. Semua anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan aspirasi. Nah, hasil dari itu, kalau saya pribadi mendengarkan keluhan warga kami turun di dapil kami itu ada berbagai macam yang disampaikan. Tentang drainase lah, tentang keluhan perbaikan jalan, tentang keluhan tentang keluhan lampu jalan dan lain-lain. Halo. Iya. Baik, Halo. silakan Pak Kasrudi. Halo. Iya, silakan dilanjutkan Pak Ya. Kasrudi. Ya, itu tadi Mas. Kalau kami di res kami mendapatkan beberapa aspirasi dari warga kami di dapil kami itu dengan drainase karena ini mau memasuki musim penghujan, terus jalan-jalan yang berlubang agar diperbaiki, terus lampu jalan karena mungkin eranya gelap, terus untuk kartu kis yang banyak diperlukan oleh warga Kota Makassar. Baik. Komentar selanjutnya Pak Kasrudi dari Pak Roman yang ada di Makassar yang menilai tidak perlu ada reses, tanpa reses pun berharap anggota dewan katanya selalu ke lapangan. Pak Roman menilai hanya buang anggaran saja menurutnya reses, kalau perlu anggarannya itu langsung dimanfaatkan buat masyarakat. Ingin ditanggapi Pak Kasrudi? Kalau reses itu sebenarnya diatur oleh undang-undang dan diatur oleh tatib kami. Kalau bilang tidak reses, sudah kewajiban sebenarnya karena di DPRD Kota Makassar itu kan reses. Soal kalau ketemu konstituen, rata-rata teman itu seperti saya bilang di awal, rata-rata teman itu tinggal di dapil. Jadi hampir setiap hari teman-teman itu sebenarnya ketemu konstituen di dapil. Jadi kalau reses itu harus dilakukan, sudah diatur oleh undang-undang untuk menyerap aspirasi dan hasilnya itu diparipurnakan di rapat tertinggi DPRD Makassar. Baik Pak Kasrudi, karena kita dibatasi oleh waktu terkait topik kita reses anggota DPRD Makassar di masa tahapan pemilu ini, ada pesan yang ingin disampaikan atau informasi lain ke masyarakat, silakan Pak Kasrudi. Jadi kalau ada tanggapan dari bahwa ini kemarin ini di Agustus terkait dengan kampanye, rasa bukan. Karena memang kewajiban kami di Kota Makassar itu melakukan reses. Kalaupun ada warga yang mendanggapi lain, itu wajar-wajar saja. Tapi kami lakukan itu sebagai kewajiban kami di DPRD Kota Makassar untuk menyerap aspirasi dan temu konstituen kami. Baik, termasuk bukan hanya reses, tapi juga tadi ada melalui aplikasi begitu ya, Ajamma, Ajang Aspirasi Masyarakat Makassar begitu. Dan hasil itu biasanya diparipurnakan itu live sekarang. Silakan warga Kota Makassar melihat apa reses kami, hasil-hasilnya kira-kira apa di dapil saya, semuanya di dapil tempat, apa yang sampaikan, apa yang kami sampaikan ke pemerintah Kota Makassar itu pulang semua bisa dilihat oleh warga Kota Makassar. Baik, terima kasih banyak Pak Kasrudi sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat selalu Pak Kasrudi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Wakil Ketua Komisi DPRD Makassar, legislator dari Partai Gerindra, Kasrudi sudah bersama di
Dialog Lintas Makassar pagi edisi hari ini Jumat 19 Agustus 2022 membahas topik reses anggota DPRD Makassar di tahapan pemilu dan beliau menyampaikan bahwa terkait dengan reses di bulan Agustus ini tidak ada hubungannya dengan pemilu 2024 sebab sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah Bamus DPRD Makassar dan reses dijadwalkan berlangsung 3 kali setiap tahunnya. Ia juga menambahkan bahwa reses kali ini memang untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat khususnya di daerah pemilihan Pak Kasrudi tadi di Panakukang dan Manggala. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan dialog interaktif pagi hari ini. Sampai jumpa di dialog interaktif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar pagi.